Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang pentingnya memilih pasangan yang saleh dan salehah ketika kita akan mengarungi bahtera rumah tangga kita. Kenapa? Karena pasangan yang saleh dan salehah ini amat besar peranannya dalam pendidikan anak. Ya, dia akan banyak membantu kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, dan disebutkan juga oleh sebagian ulama, ya kalau memang dia tidak bisa membantu, paling tidak dia tidak menyusahkan kita atau tidak malah membuat mengganggu pendidikan anak-anak kita. Ini gunanya kita benar-benar selektif dalam mencari siapa yang akan menjadi pasangan kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan telah kita jelaskan juga bahwa tidak mengapa, ini setelah seseorang itu memperhatikan faktor agama dari calon pasangannya, tidak mengapa bagi dia untuk melihat ya sisi positif lainnya dari calon pasangannya. Misalnya keelokan rupa, cantik atau tampannya pasangannya, atau demikian juga kekayaan atau kedudukan dia, ya kedudukan keluarganya. Maka yang demikian tidak mengapa. Tapi inti dari kebahagiaan rumah tangga, demikian juga inti dari pendidikan atau inti dari keberadaan pasangan yang soleh ini adalah dia bisa membantu ya anak-anak untuk diberikan didikan yang benar. Makanya penting sekali bagi setiap orang yang ingin menikah untuk melihat keadaan agama dari calon pasangannya tersebut. Baik, ini pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita simak paparan berikutnya dari Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, beliau menyebutkan di sini tahsinatu lil tifli qabla maji'ihi. Ini perlindungan kepada anak sebelum dia dilahirkan. Ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan anak-anak kita. Ini bisa kita lakukan sebelum anak itu dilahirkan. Bahkan sebelum anak itu dilahirkan kita sudah disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah bagi anak-anak kita. Kata beliau, wa yushra'u laka wa yustahab an taqaddam tahsinati litiflika qabla maji'ihi.
disyariatkan, disunahkan dan mustahab hukumnya Anda meminta pelindungan untuk anak-anak Anda sebelum dia dilahirkan. Bagaimana caranya? Wadzalika bittiba'il masnun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Yang demikian itu yaitu dengan mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengusahakan perlindungan bagi anak-anak kita tentunya sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam syariat. Ya, tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, memasang jimat-jimat misalnya. Ya, atau melakukan ritual-ritual mandi dengan jeruk limau atau yang semisalnya agar janin yang yang ada di rahim seorang ibu itu dijaga. Nah, ini nggak benar. Ya, kenapa? Karena syariat kita sudah mengajarkan tentang bagaimana cara meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya bagi anak-anak kita sebelum mereka dilahirkan. Sudah ada tuntunannya dalam agama kita. Kemudian kata beliau, ad-du'a inda dukhul bizaujah. Caranya yang pertama adalah berdoa ya ketika akan mendatangi istri. Ya. Jadi ketika ingin mendatangi istri ada doanya yang harus dibaca oleh seorang suami. Fa min dzalika inda dukhul bi zaujatik, yani ummu tifl. Yusannu laka an ta'khudha bi nasiyatiha wa tad'u bi hadzal du'a al-warid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan bagi seorang suami ketika dia pertama kali ya bertemu dengan istrinya, yakni calon dari ibu, ya, calon ibu bagi anak-anaknya, disunahkan baginya untuk mengambil dahi istrinya tersebut, ya, memegang dahi istrinya tersebut, kemudian dia mendoakan kebaikan, ya, sebagaimana yang diajarkan, yang warid dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta ya kebaikannya, meminta kepadamu ya kebaikan darinya dan juga kebaikan apa yang telah engkau ya jabaltaha alaih, yang telah engkau ciptakan dia. Ya, artinya karakter yang telah engkau berikan kepadanya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya, ini kebaikan dari calon pasangan, kebaikan dari istri kita, dan juga meminta kebaikan ya karakter yang kau tanamkan pada dirinya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Dan aku meminta perlindungan darimu ya dari keburukannya dan keburukan karakternya, karakter yang ada pada dirinya. Jadi di sini disunahkan bagi seorang suami untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pasangannya tersebut. Demikian juga wa inda jima'iha ya yusannu laka an taqula bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Demikian juga ketika akan melakukan hubungan suami istri. Ya, akan melakukan hubungan suami istri. Ya, disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami. Ini perlu dihafalkan ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Bismillahi Allahumma jannibna asyaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami. Ini doa sebelum melakukan hubungan
suami istri. Ya, jadi jangan buru-buru. Ya, ada adab-adabnya. Di antara adabnya yakni ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri, dia berdoa meminta ya agar Allah menjauhkan mereka berdua dari syaitan dan juga menjauhkan anak yang lahir dari hubungan tersebut dari syaitan. Qala fa innahu qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maka sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Amalau anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlah bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana thumma qudira bainahuma fi dzalik aw qudiya waladun lam yadarrahu syaitanu abadan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun apabila salah seorang di antara kalian ya dia mengatakan ketika dia mendatangi istrinya, dia berdoa ya bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Kemudian ya di qaddara bainahuma fi dzalik au qudiya waladun, kemudian mereka mendapatkan anak dari hubungan tersebut, lam yadarrahu syaitanu abadan, maka syaitan tidak akan memudaratkannya selama-lamanya. Jadi ini bentuk penjagaan ya, bentuk penjagaan kepada anak-anak kita bahkan sebelum dia dilahirkan. Ketika berhubungan suami istri ya didahului dengan membaca doa, meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya hubungan tersebut dijauhkan dari syaitan. Demikian juga anak yang lahir dari hubungan tersebut dijauhi dari syaitan atau dilindungi dari syaitan. Para ulama menjelaskan makna dari lam yadarrahu syaitanu abadan, tidaklah syaitan itu akan memudaratkannya selama-lamanya. Di antara maknanya adalah syaitan tidak akan bisa memalingkan dia dari keislamannya. Ya, di antara makna dari bahwa Allah tidak akan, syaitan tidak akan memudaratkannya, maksudnya adalah tidak memalingkan dia ya kepada kekufuran. Ya, jadi dia mungkin saja masih bisa digoda oleh syaitan, tapi ya Allah Subhanahu wa taala melindungi dia ya sehingga syaitan tidak bisa memalingkannya dari kekufuran. Allahu taala alam. Jadi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bentuk perlindungan kita kepada anak bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Sebelum melakukan hubungan suami istri hendaknya berdoa terlebih dahulu. Ya, doanya pendek, alhamdulillah ya pendek ya. Kalau kepanjangan enggak jadi-jadi nanti ya. Bismillah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Selesai. Ya. Baik. Ini pembahasan tentang perlindungan, memberikan perlindungan kepada anak sebelum dia dilahirkan. Kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan yang baru, wa madza indal wiladah. Dan apa yang dilakukan oleh oleh orang tua ketika anak itu lahir. Ya. Di sini beliau ingin mengingatkan suatu kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Ketika dilahirkan seorang anak, ya, kemudian anak itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Orang tuanya kemudian seperti tidak terima atau kurang bersyukur. Misalnya dia menginginkan kelahiran seorang anak laki-laki, kemudian yang lahir perempuan. Kemudian istrinya hamil lagi, melahirkan, yang lahir perempuan lagi. Kemudian hamil lagi istrinya, ya, kemudian yang lahir perempuan lagi. Kemudian ada semacam perasaan kurang bersyukur. Nah, ini nggak boleh ya. Apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita syukuri. Ya, makanya banyak melihat ke bawah. Ya, orang dikasih Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kurang bersyukur. Padahal masih banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan anak tapi tidak kunjung dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak baik laki-laki maupun perempuan.
Maka apapun yang kita dapati, apapun yang kita peroleh, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita syukuri. Banyak-banyak melihat ke bawah. Ya. Kata beliau di sini, ya, fakun ya Abdullah radiyan birizqillahi laka. Maka jadilah engkau wahai para hamba Allah sebagai orang yang ridho dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu. Ya, zakaran kana al-maulud au untha. Baik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu seorang anak laki-laki maupun seorang anak perempuan. Sama saja, laki-laki perempuan kita semua harus bersyukur. Farrazik huwallah. Yang memberikanmu rezeki adalah Allah. Wal wahabu huwallah. Demikian juga yang menganugerahkan, memberikan anugerah kepadamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak boleh kita kemudian mengingkari nikmat Allah tersebut, tidak bersyukur dengan kehadiran anak-anak kita walaupun dia tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, ada orang yang dia punya anak perempuan terus, ya, berharap anak laki-laki tapi yang keluar perempuan. Ya udah syukuri. Ya. Ada yang dia punya anak laki-laki saja. Dia pengen sekali anak perempuan, tapi ternyata yang keluar laki-laki juga. Ya, maka apapun yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita syukuri. Karena itu semua yang memberikan adalah Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Liman yasha'u dzukura. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki seorang anak perempuan. Dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki seorang anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Atau mempasangkannya laki-laki dan perempuan. Jadi ada yang diberikan anak perempuan saja, ada yang diberikan anak laki-laki saja. Ada yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Demikian juga Allah lah yang menjadikan siapa yang Allah kehendaki sebagai orang yang aqim, yang tidak punya anak. Ya, orang yang mandul. Ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 sampai ayat ke-50. Unzuru barakallahu fikum. Di sini Allah mengingatkan bahwa apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, ingat bahwa itu semua adalah karunia darinya. Apa yang Allah berikan kepada kita itu semua karunia dari Allah. Mau itu anak laki-laki, mau itu anak perempuan, syukuri. Ya. Kita lihat sebagian orang berusaha, ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu, ya, sebagian orang tuh ada yang sampai untuk mendapatkan anak, ya, demikian besar usahanya dan demikian besar biaya yang mereka keluarkan. Ada yang menggunakan proyek bayi tabung, ya, mencoba berikhtiar untuk mendapatkan anak dengan program bayi tabung. Berapa biayanya? Besar sekali, dan itu juga tidak mesti selalu berhasil, susah sekali. Maka apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita syukuri. Tsumma innaka la tadri fi ayyi dzalika khair. Ya. Demikian juga engkau tidak mengetahui yang mana yang terbaik bagimu. Ya, kalau Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian tidak mengetahui, ya, yang mana di antara mereka yang lebih memberikan manfaat kepada kalian. Artinya bisa jadi keberadaan anak-anak di tengah-tengah kita justru tidak memberikan manfaat dan justru memudaratkan kepada orang tuanya. Ya, seperti nanti yang akan disebutkan kepada beliau, ya, kisahnya Nabi Musa, Nabi Khidir dan Nabi Musa yang membunuh seorang anak. Kenapa? Karena kalau dibiarkan hidup dia akan menyebabkan orang tuanya jatuh kepada kekufuran. Kita nggak tahu. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak kepada kita, ya, itu karena kebaikan, untuk kebaikan. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau kita diberikan anak mungkin
keburukan yang terjadi pada diri kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya terkadang dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai, di sana ada hikmahnya. Di sana ada hikmahnya. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ini ayat yang perlu betul-betul kita hayati. Ya, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216 ini perlu betul-betul kita hayati. Allah mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal itu merupakan kebaikan bagi kalian. Ya, terkadang kita ya memiliki hasrat, memiliki cita-cita, memiliki harapan, namun ternyata cita-cita tersebut gagal kita raih. Harapan tersebut tidak kita dapatkan. Maka berpikir positif. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian itu tidak menyukai sesuatu padahal itu merupakan kebaikan bagi kalian. Kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci, menyukai sesuatu padahal itu merupakan keburukan bagi kalian. Ya. Sebaliknya, ada perkara yang kita idam-idamkan ternyata kita dapatkan. Ya, padahal perkara tersebut membawa keburukan bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, adapun kalian tidaklah kalian itu mengetahui. Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Makanya kalau meminta sesuatu, mintalah agar Allah menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Ya, jangan kemudian kita meminta sesuatu yang yang kita anggap baik, karena akal kita, nalar kita ini, barakallahu fikum, terkadang terkadang pendek ya, atau kebanyakannya memang nalar kita tuh pendek ya, kita nggak jauh ke depan pandangannya. Makanya selalu kita meminta agar Allah anugerahkan kepada kita yang terbaik ya. Nah, berkaitan dengan keberadaan anak, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala ya tidak menakdirkan kita mendapatkan anak, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik bagi kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita memperbanyak amalan-amalan yang lain, seperti bersedekah atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, mencari peluang-peluang kebaikan yang lain. Yang mana kalau kita punya anak, mungkin peluang-peluang kebaikan ini kita lalaikan. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi berpikirlah positif ya atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa kam min bintin kanat sababan fi sa'adati walidayha wa aqaribiha fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian beliau berpaling pada pembahasan anak perempuan dan anak laki-laki. Sebagian orang pengen anak laki-laki, sebagian orang ya pengen anak laki-laki, enggak pengen anak perempuan. Ya, meremehkan nikmat Allah berupa anak perempuan. Maka beliau ingatkan di sini betapa banyak ya anak perempuan yang menjadi sebab kebahagiaan kedua orang tuanya, menjadi sebab kebahagiaan karib kerabatnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, wa kam min waladin kana sababan fi ta'asati abaihi wa syaqawatihim wal iyadzu billah. Dan betapa banyak anak laki-laki justru menjadi sebab kesengsaraan. Menjadi sebab kesengsaraan ya, dan juga menjadi sebab penderitaan bagi bapak-bapaknya. Wal iyadzu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Anak laki-laki tidak selalu menjadi sumber kebaikan. Kadang justru mereka bikin susah orang tuanya. Bukan begitu, ya. Banyak terjadi di tengah-tengah kita. Sebaliknya anak perempuan menjadi sebab kebahagiaan. Ada yang seperti itu. Ya, sehingga jangan kemudian kita meremehkan nikmat anak perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu beliau memberikan contoh, fa Maryamu as-siddiqah untha wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Maka Maryam ya as-siddiqah, ibunya Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita. Dia seorang wanita. Demikian juga Fatimah bintu Rasulillah kadzalik. Fatimah putrinya Rasulullah, seorang wanita juga. Maryam alaihissalam anjabat nabiyan minas salihin. Maryam alaihissalam dia melahirkan seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Ya. Wa Fatimah alaihissalam anjabat sayyida syababi ahlil jannah. Demikian juga Fatimah alaihissalam, ya, beliau melahirkan ya dua penghulu para pemuda ahli surga, penduduk surga. Itu Al Hasan wal Husain. Ya, dua cucu Nabi SAW ini disebutkan sebagai sayyida ya ahlil jannah, syababi ahlil jannah, sebagai penghulunya para pemuda penduduk surga. Ya, lahir dari rahim Fatimah. Demikian juga Nabi Isa lahir dari rahim Maryam alaihissalam. Tam. Fa thamma muqaranah baina Fatimah atau Maryam wa baina waladi Nuh wa huwa dzakar. Ya. Alladhi asarra 'alal kufr wal inadi wa mata 'alal kufr wa iyadzu billah. Maka bagaimana perbandingan? Ya, apakah bisa dibandingkan antara Fatimah dan Maryam yang dia ini adalah anak perempuan? Fatimah dan Maryam ini anak perempuan, ya. Apakah bisa dibandingkan dengan anaknya Nabi Nuh, laki-laki, anak laki-lakinya Nabi Nuh alaihi salam, yang dia ya berjalan di atas kekufuran dan penentangan kepada bapaknya, wa mata 'alal kufur, dan juga meninggal di atas kekufuran, mati di atas kekufuran. Ya, apakah sebanding? Bisa nggak dibandingkan antara Maryam, ya, seorang wanita yang salehah, Fatimah seorang wanita yang salehah, ya, yang mereka ini anak perempuan. Coba dibandingkan dengan anaknya Nabi Nuh, anak laki-laki. Anak laki-lakinya Nuh alaihi salam. Yang apa? Yang dia kafir. Yang dia kafir, bahkan tidak mau. Ketika diajak oleh bapaknya, irkam ma'ana, naiklah engkau bersama kami, nggak mau dia. Ya, lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang kafir. Maka mana yang lebih baik? Anak perempuan apa anak laki-laki? Ya, dalam kasus ini anak perempuan lebih baik. Ini Maryam dan Fatimah. Nah, fa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min mil'il ardi min ibni Nuh. Maka Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik, ya, sepenuh bumi dibandingkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, padahal Fatimah anak perempuan, anaknya Nabi Nuh laki-laki. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih baik? Jauh lebih baik Fatimah. Bahkan tidak bisa dibandingkan karena yang satunya berada di atas kekufuran, yang satunya ya seorang wanita yang salihah. Ya. Qala wa Maryamu alaiha salam siddiqah minas siddiqat. Fa thamma muqaranatu baina ihdahuma wa baina waladi Nuh. Demikian juga Maryam alaihi salam, seorang wanita yang siddiqah. Ya, tidak ada bandingannya sama sekali dengan putranya Nuh alaihi salam. Ya, jadi bagi orang tua yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan saja, jangan kecewa. Ya, jangan kecewa. Ya, karena tolak ukur kesolehan itu bukan dia laki-laki atau perempuan. Jangan jadi seperti masyarakat jahiliyah yang mereka tidak suka dengan kehadiran anak-anak perempuan. Ya, ini namanya kita kembali ke masa jahiliyah dalam masalah ini, ya. Kembali ke masa jahiliyah yang tidak menghargai keberadaan anak perempuan. Ya, jangan jadi seperti mereka. Ya. Lihat, Nabi Nuh alaihissalam punya seorang anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya tidak membawa kebaikan. Sebaliknya, ya, Maryam dan Fatimah keduanya adalah anak perempuan, tapi luar biasa keutamaan yang mereka miliki. Kemudian kata beliau mengingatkan juga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang keberadaan anak laki-laki yang justru menyusahkan orang tuanya.
Fahahuwa gulamun law asya, ya, la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra. Demikian juga ada diceritakan dalam Al-Quran seorang anak laki-laki yang apabila dia terus-menerus hidup, maka dia akan membawa kedua orang tuanya kepada tughyan wa kufur, kepada kekufuran. Ya, kepada kekufuran. Ya, ini yang kisahnya siapa? Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa. Di sana ada dikisahkan satu fragmen di mana Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak laki-laki. Ya, kemudian ditanyakan oleh Nabi Musa, kenapa kok dibunuh? Nah, di akhir kisah dikisahkan bahwa anak ini kalau hidup dia akan menyeret kedua orang tuanya kepada perbuatan dosa dan kekufuran. Allah mengatakan ammal gulamu. Nah, ini ucapannya Nabi Khidir alaihissalam, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fakhoshina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak laki-laki yang dibunuh itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, maka kami khawatir dia akan menyeret keduanya kepada perbuatan dosa dan kekufuran. Lihat, ya, ada anak laki-laki, tapi dia justru menyeret kedua orang tuanya pada perbuatan dosa dan kekufuran. Baik, ya. Jadi jangan pernah merasa atau meremehkan keberadaan anak perempuan. Justru anak perempuan ini merupakan, ya, sebab kebaikan bagi kita. Kemudian beliau perinci lagi apa keutamaan memiliki anak perempuan. Ya, kalau keutamaan memiliki anak laki-laki mungkin sudah kita ketahui secara umum, ya. Anak laki-laki yang jelas dia akan meneruskan nasab bapaknya. Kalau dia terus hidup, maka dia dan berketurunan, dia akan meneruskan nasab bapaknya. Nah, apa keutamaan anak perempuan? Ya, maka di sini beliau akan sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan memiliki anak perempuan. Nah, ini siapa yang punya anak perempuan? Ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Bagi kita, karena saya juga anaknya perempuan ini, ya. Jadi ada dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan memiliki anak perempuan. Kata beliau, "Tsumma inna fi tarbiyatil banat wal ihsani ilaihinna ajrun azim." Kemudian sesungguhnya dalam pendidikan kita kepada anak-anak perempuan kita dan perbuatan baik kita kepada anak-anak perempuan kita, padanya terdapat pahala yang sangat agung. Padanya terdapat pahala yang sangat besar. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha." Suatu ketika aku didatangi oleh seorang wanita yang disertai dua anak perempuannya. Jadi ada seorang wanita datang, nah dia membawa dua anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Kemudian dia meminta kepadaku. Ini wanita peminta-minta. Dia meminta karena kebutuhannya, ya. Maka kemudian dia meminta kepadaku dalam keadaan aku tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali satu butir kurma. Lihat bagaimana sederhananya kehidupan rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu hanya ada makanan berupa satu butir kurma. Nah, coba lihat sekarang rumah tangga kaum muslimin sekarang, ya, kita banyak di antara kita yang memiliki persediaan makanan, ya, tinggal ngambil di kulkas mau apa. Mau buahnya ada sekian rupa, ya, pepaya, mangga, pisang, jambu ada, ya, mau minuman dingin ada, mau susu ada, ya, mau makanan kue-kue ada, ya, mulai dari browniesnya, kue lapisnya ada. Dulu di rumahnya Rasulullah SAW hanya didapati sebutir kurma, ya. Fa'ataituha iyyaha, maka aku berikan sebutir kurma tersebut kepada wanita tadi. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha,
Maka kemudian kurma tadi diambil oleh sang wanita, lalu dia membagi dua kurma tersebut untuk kedua putrinya. Walam ta'kul minha syai'a, sedangkan sang ibu tidak memakan sedikit pun. Ini kasih sayang seorang ibu ya. Bagaimana kepedulian mereka kepada ya anak-anaknya. Dia berikan itu kepada anaknya tanpa dia memakan sedikit pun dari kurma tadi. Ya. Kita kalau masih punya ibu tuh disayang ya. Karena kasih sayang ibu tuh luar biasa kepada kita. Ya, apalagi ibu kita masih hidup, ya berusaha untuk membahagiakan ibu kita. Ya, sabar-sabar kalau misalnya ada ucapan ibu yang kurang berkenan, ya sudah dimaafkan. Jangan kemudian menjadi sebab konflik antara kita dan ibu kita. Banyak orang ya bertengkar dengan ibunya, tidak saling sapa dengan ibunya, berdiam, ya mendiamkan ibunya beberapa waktu. Lupa dia kalau ibunya telah mencurahkan kasih sayang kepada dia. Kemudian sang wanita walam ta'kul minha syai'an, dia tidak makan sedikit pun. Ya, diberikan semuanya kepada kedua anak perempuannya. Tsumma qamat fa kharajat ya wa ibnataha. Kemudian dia dan kedua anak perempuannya keluar, ya, pergi. Fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahadatsuhu haditsaha. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku, kemudian aku pun menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya minal banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak perempuan, kemudian dia memperlakukan anak-anak perempuan tersebut dengan baik, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi pelindung bagi dirinya dari api neraka. Ya, ini bagi kita orang tua yang punya anak perempuan, ya, didik mereka dengan baik, karena sesungguhnya mereka akan menjadi pelindung bagi kita dari api neraka. Ya, jadi jangan meremehkan keberadaan anak-anak perempuan. Syukuri keberadaan anak-anak perempuan di tengah kita. Qala wa inda Muslimin aidan min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah diceritakan pula, ja'atni miskinah ya tahmilu ibnatain laha. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang wanita yang miskin yang membawa dua anak perempuannya ke hadapanku. Fa'at'amtuha thalatha tamarat. Kemudian aku pun berikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Maka wanita miskin tadi pun memberikan kepada setiap putrinya 1 butir kurma. Ya. Farafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Adapun sebutir lagi dia angkat kurma tersebut ke mulutnya, akan dia makan. Fastat'amtuha ibnataha, tapi yang dia lakukan kemudian apa? Malah dia berikan kepada anak perempuannya. Ya. Fasyaqqati tamrah allati kanat turidu an taqulaha bainahuma. Maka kemudian dia pun membagi 2 kurma yang akan dia makan, lalu dia berikan kepada kedua putrinya. Fa'ajabani sya'nuha, maka peristiwa ini ya membuat aku terheran-heran. Jadi ada 3 kurma, harusnya kan satu-satu. Ya, anaknya dapat 1, ya putri pertama dapat 1, putri kedua dapat 1, ibunya dapat 1. Tapi ternyata ibunya tadi justru membagi 2 jatahnya lalu memberikan kepada putrinya. Ya, maka ini membuat Aisyah terheran-heran. Fadzakartu alladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menceritakan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita yang berbuat baik kepada kedua anak perempuannya ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah
ya menganugerahkan kepadanya surga karena apa yang dia lakukan, karena kasih sayang dia kepada anak perempuannya tadi, kepada kedua anak perempuannya tadi. Allah telah wajibkan dia untuk masuk ke dalam surga, au a'taqaha biha minan nar, atau membebaskan sang wanita tadi dari api neraka. Ya, ini hanya kurma saja ya. Bagaimana kalau kita benar-benar merawat anak kita, ya, kita benar-benar berusaha untuk mendidik mereka dengan baik, mencurahkan ya perhatian kita kepada anak-anak kita. Ya, maka kita berharap ya ini anak-anak, keberadaan anak-anak kita, anak-anak perempuan ini menjadi apa? Investasi bagi kita. Menjadi investasi bagi kita. Ya, perlakukanlah mereka dengan baik. Walaupun mungkin kita mengharapkan keberadaan anak laki-laki, ya sudah, kalau diberikan Allah anak perempuan mau bagaimana? Ya, ya sudah, apa yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai ladang pahala bagi kita, Bapak dan Ibu. Ya, jadikan apa? Sebagai ladang pahala bagi kita. Ya. Qala wa fi sahih Muslim kadzalik min hadithi Anas bin Malik. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang merawat dua anak perempuan sampai kemudian mereka berdua dewasa, ya, maka jaa yaumal qiyamah ana wa huwa, maka dia akan datang pada hari kiamat, ya, dalam keadaan dia dan aku, kata Rasulullah SAW, seperti ini. Wadoma asabi'ah, ya, Nabi SAW mendekatkan jari jemari beliau, artinya dekat sekali kedudukannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la ilaha illallah. Jadi ini menunjukkan keutamaan, ya, kita memiliki anak perempuan. Ya, keutamaan memiliki anak perempuan. Ya, kalau kita benar-benar merawat anak perempuan kita, maka nanti kita akan berada di posisi yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara keutamaan anak perempuan. Waqad yurithuka injabul banati inkisaran lillahi jalla wa ala wa tawadu'an lil khalqi wa tartafi'u bidzalika darajatu yaumal qiyamah. Demikian juga keberadaan anak perempuan ini akan menjadikanmu sebagai orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu di hadapan manusia. Ya. Jadi kalau keberadaan anak laki-laki, ya, anak laki-laki ini bisa membuat seorang ujub, membuat seorang itu sombong. Nih, saya punya anak laki-laki ini, gagah, ganteng, ya, membuat dia ujub. Tapi keberadaan anak perempuan bisa jadi membuat dia menjadi orang yang rendah hati, yang menjadikan dia sebagai orang yang tawadhu di hadapan manusia. Wa tartafi'u bidzalika darajatu yaumil qiyamah, yang dengan kerendahan hatinya selama di dunia ini justru akan mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Waqad yurithuka injabu dzukur ghururan wa kibran wa ta'aliyan wa ta'azuman alal khalqi wal khaliq fatakunu nar mathwa wa bi'sal mathwa lil mutakabbirin. Sebaliknya keberadaan anak laki-laki, ya, bisa menjadikan dirimu tertipu, menjadikan dirimu sebagai orang yang sombong, menjadikan dirimu sebagai orang yang tinggi hati dan arogan, baik di hadapan makhluk, demikian juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah neraka itu sebagai tempat kembalimu, dan neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Taib, ya. Jadi keberadaan anak-anak perempuan ini banyak hikmahnya. Ya. Karena perempuan yang namanya perempuan, ya, kebanyakan mereka, ya, tinggal di rumah atau tidak tampil di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga membuat kita tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, sebaliknya kalau anak laki-laki dia di luar, ya, kemudian melakukan ini membuat orang tuanya menjadi berbangga-bangga, bangga kepada anaknya, menyombongkan diri, lihat anakku, lihat anakku. Ya, ini diantara hikmah, ya, kita memiliki anak perempuan. Ya, walaupun di zaman kita anak perempuan pun bisa
pakai untuk berbangga-bangga ya. Ya, tapi keberadaan anak laki-laki ini lebih besar peluangnya bagi seseorang untuk apa? Membangga-banggakan anaknya. Kemudian beliau coba perlihatkan kepada kita tentang keadaan para nabi. Ya, para nabi itu tidak semuanya punya anak laki-laki saja. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mayoritas anaknya dan anaknya yang masih hidup, ya, yang hidup sampai dewasa, ini adalah perempuan. Kata beliau, waqad ruziqa ba'dul anbiya wa ahlus salahi bil banin. Ya, walam yuzkar anna lahu banat. Terkadang sebagian para nabi dan anak-anak dan orang-orang yang saleh diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak laki-laki. Dan tidak disebutkan bahwa mereka memiliki anak perempuan. Namun sebaliknya, waruziqa ba'duhum bil banat walam yuzkar lahu banun. Dan sebaliknya sebagian di antara mereka diberikan anugerah berupa anak perempuan dan tidak disebutkan bahwa mereka memiliki anak laki-laki. Wa ba'duhum lam yadhkur lahu waladun wala banat aw wala bint. Sebaliknya, ada juga di antara mereka yang tidak disebutkan dia memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ini beliau ingin mengingatkan kepada kita, siapa sih orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang paling mulia di sisi Allah adalah para nabi. Tapi kita dapati sebagian nabi ada yang cuma mendapatkan anak laki-laki, nggak ada anak perempuannya. Sebaliknya ada di antara mereka yang hanya mendapatkan anak perempuan tanpa anak laki-laki. Bahkan ada di antara para nabi itu yang tidak memiliki anak, padahal mereka adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau menyebutkan contohnya, fa nabiyullah Ibrahim alaihi salatu wassalam madzukira annahu ruziqa bi bint. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak disebutkan bahwa beliau memiliki anak perempuan. Nabi Ibrahim tidak memiliki anak perempuan, anaknya Ismail dan Ishak laki-laki. Wa nabiyullah Lut alaihi salam lam yuzkar lahu walad. Sebaliknya Nabi Lut alaihi salam ya, tidak disebutkan bahwa dia memiliki anak laki-laki. Bal qala, bahkan dia mengatakan, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Dalam surat Hud ayat yang ke-78 ya, disebutkan bahwa Lut mengatakan kepada kaumnya, karena kaumnya itu penyuka sesama jenis, penyuka laki-laki, laki-laki menyukai laki-laki. Maka kemudian Nabi Lut alaihissalam mengatakan, wahai kaumku, ini adalah anak-anak perempuanku ya, dan mereka lebih suci bagi kalian ya. Artinya beliau tidak memiliki anak laki-laki. Anak yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam adalah anak perempuan. Jadi ada di antara para nabi yang tidak memiliki anak laki-laki. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mata banuhu dzukur fi sigar. Ya, wa ma'asha lahu illa al-kibr ya, illa al-banat. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal putra-putra beliau yang laki-laki ya, ketika mereka masih kecil, dan tidaklah ada yang hidup sampai dewasa kecuali anak-anak perempuan saja. Jadi ada nabi yang diberikan anak laki-laki saja, ada yang diberikan anak perempuan saja, ada yang diberikan anak laki-laki dan perempuan saja ya, anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa Yahya alaihi salam kana sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Demikian juga Nabi Yahya alaihi salam ya, beliau Nabi Yahya alaihi salam dahulu beliau alaihi salam tidaklah memiliki ya anak ya. Nabi Yahya alaihi salam tidak memiliki anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana sayyidan ya, kemudian hasuran wa nabiyyan minas salihin, bahwa beliau
Ini Zakaria diberitahukan kepada Nabi Zakaria ya, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan dilahirkan baginya seorang nabi. Ya. Jadi dia akan memiliki anak seorang nabi yang bernama Yahya. Ya. Kelengkapan ayatnya ya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Maka malaikat Jibril memanggil Zakaria ketika dia sedang sholat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kalian dengan kelahiran seorang putra yaitu Yahya, yang dia membenarkan kalimat yang datang dari Allah, kemudian dia menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan dia adalah seorang nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. Ya. Dan Yahya ini tidak memiliki keturunan. Yahya alaihissalam tidak memiliki keturunan. Sehingga ada di antara para nabi yang memiliki anak laki-laki, ada yang memiliki anak perempuan, dan ada yang tidak memiliki anak perempuan sama sekali. Ya. Kemudian beliau sampaikan sebuah kisah. Ya, sebuah kisah yang dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa status laki-laki dan perempuan ini tidaklah memberikan manfaat sama sekali, melainkan ya yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaan dan kesolehan seseorang. Ya, kata beliau, wa asuqu ilaika hadal hadits la'allaka taqna'u bihi wa taqarru nafsak wa ainak. Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang semoga dengannya engkau akan merasa tentram ya mendengar hadis ini. Ya, jadi beliau ini mencoba untuk menguatkan kita ya, orang-orang yang mungkin merasa kecewa dia tidak mendapatkan anak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Ini kisah tentang seorang bayi yang bisa berbicara ya, di mana dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin menjadi seperti wanita. Ya, dia ingin menjadi seperti wanita yang dipandang di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang tercela, padahal dia adalah wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, ya, tidaklah berbicara ketika di ayunan kecuali 3 bayi. Ada 3 bayi yang berbicara. Fadzakarul hadis, kemudian Nabi alaihi wasallam menyebutkan hadis. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syarati hasanah. Ya. Ketika itu ada seorang bayi yang sedang menyusu pada ibunya. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang menunggang kendaraan yang demikian bagus dengan penampilan yang demikian indah. Faqalat ummuhu Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Maka kemudian sang ibu mengatakan, ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti laki-laki tadi. Jadi ada seorang laki-laki yang kelihatan ya lewat di hadapan seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, ya, dalam keadaan sang bayi sedang menyusui. Maka kemudian ibunya mengatakan, ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti laki-laki tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Fataraka asadiya fa aqbala ilaihi fa nadhara ilaihi. Ya. Maka kemudian tiba-tiba sang bayi melepaskan susuannya, ya, kemudian dia memandang kepada ibunya. Faqala Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya. Ternyata sang bayi tadi bisa bicara. Dia lepaskan susuan ibunya, lalu dia melihat kepada ibunya, memandang kepada ibunya sambil mengatakan, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti laki-laki tersebut.
Ya, thumma aqbala ala thadhi faja'ala yartadhi. Maka kemudian sang bayi pun setelah mengucapkan hal tersebut, dia pun kembali menyusu pada ibunya. Faqala faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki irtidaahu bi isba'ihi as-sababa fi famihi. Ya, faja'ala yamassuha. Maka aku pun melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagaimana bayi tersebut menetek pada ibunya dengan memasukkan jempol ke dalam mulutnya. Jadi setelah itu, ya, bayi tadi langsung menetek lagi kepada ibunya setelah dia mengatakan, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti laki-laki tadi. Kemudian famarru bijariyatin wahum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kemudian lewatlah sekelompok manusia yang membawa seorang wanita. Kemudian wanita tersebut mereka pukuli sambil mereka katakan, engkau adalah wanita pezina, engkau adalah wanita pencuri, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Sedangkan sang wanita tidaklah mengucapkan kecuali hanya ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dia adalah sebaik-baik penolong. Faqalat ummuhu, maka ibu sang bayi tadi mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mitlaha. Kemudian sang ibu mengatakan, ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti wanita tadi. Fatarokar ridha fanadhara ilaiha faqala Allahumma ij'alni mitlaha. Ya. Maka kemudian bayi tadi meninggalkan penyusuannya, kemudian dia memandang kepada ibunya lalu mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti wanita tersebut. Jangan jadikan aku, ya, seperti wanita tersebut. Fahunaka taraja'a al-hadits faqalat halki. Ya, maka kemudian, ya, sang wanita tadi saling memandang, mereka saling berpandang-pandangan antara sang ibu dengan sang bayi. Kemudian mereka berdialog. Ya, taraja'a al-hadits. Ya, mereka berdialog membicarakan apa yang baru saja terjadi. Faqalat khalqa marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ja'al ibni mithlahu faqulta Allahumma la taj'alni mithlah. Kemudian ibunya mengatakan, ya, celaka, kata dia, ya, celaka, ada seorang laki-laki yang melewati kita dengan penampilan yang demikian baik. Lalu aku mengatakan, ya Allah, jadikanlah putraku, ya, seperti dia. Engkau justru mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Wa marru bihadhil amah wa hum yadribunaha fayaqulun zanaiti wa sarakti. Faqultu Allahumma la taj'al ibni mitlaha. Faqultu Allahumma ij'alni mitlaha. Kemudian lewat sekelompok orang yang membawa budak wanita, ya, yang mereka pukuli dan mereka mengatakan, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Kemudian aku mengatakan, ya Allah, jangan jadikan putraku seperti wanita tadi. Engkau justru mengatakan, Allahumma ja'alni mitlaha. Engkau justru katakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita tadi. Ya. Nah, ini kan heran, ada laki-laki yang kelihatan luar biasa penampilannya, ibunya berkeinginan agar putranya seperti laki-laki tadi, ya, dan sebaliknya ketika ada wanita yang dituduh berzina dan mencuri, ya, ibunya meminta perlindungan agar anaknya tidak dijadikan seperti wanita tersebut, justru anaknya ingin dijadikan seperti wanita tersebut. Ya. Qala inna dzakar rajulu kana jabbaran. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlah. Kemudian anak itu mengatakan kepada ibunya, sesungguhnya laki-laki tadi adalah laki-laki yang jabbar, laki-laki yang sombong, laki-laki yang zalim. Maka aku mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlah. Maka aku pun mengatakan, jangan jadikan aku, ya, sepertinya. Sebaliknya, wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni, sarakti wa lam tasriq. Adapun wanita tadi, ya, yang mengatakan, yang dikatakan kepadanya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri.
Ya, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Bahkan tadi apa dia katakan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini disunahkan bagi kita kalau kita dalam keadaan seperti wanita ini, ya, kita mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Misalnya ada orang yang menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, kemudian kita berusaha menjelaskan, tetap saja orang menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, maka ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka ini wanita yang salehah. Dia adalah seorang wanita yang salehah. Faqultu Allahumma ja'alni mitlaha. Ya, maka aku pun mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Ya. Jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, ya, terkadang keberadaan seorang wanita, ya, atau seorang wanita ini keadaannya lebih baik daripada laki-laki. Ya, jadi bukan patokan itu adalah laki-laki atau perempuannya, tapi kesolehannya. Ada wanita, bahkan wanita ini adalah wanita yang keadaannya mungkin dipandang hina, rendah oleh mata-mata manusia, tapi ternyata dia adalah seorang wanita yang salehah. Ada seorang laki-laki yang dipandang mulia oleh mata-mata manusia, tapi ternyata dia adalah orang-orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, jangan jadikan jenis kelamin anak-anak kita ini sebagai patokan kemuliaan. Ya, orang tua tetap harus mensyukuri, tetap harus bersyukur tentang keberadaan anak-anaknya laki-laki ataupun perempuan. Justru, ya, keberadaan anak-anak perempuan ini bisa menjadi sumber kebaikan yang luar biasa bagi para orang tua. Baik, pembahasan kita masih menyisakan beberapa hal. Insya Allah kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana cara mensyukuri keberadaan anak-anak di tengah kita. Ada caranya. Gimana Ustaz agar kita bersyukur dengan keberadaan anak kita walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita? Ada caranya. Insya Allah besok kita akan jelaskan bismillahi ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Amin. Bagaimana kiat agar kita dapat terhindar dari fitnah anak laki-laki dan apa keutamaan dikaruniai anak laki-laki? Jazakallahu khairan. Ya, caranya adalah kita senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan ini, ya, kalau tidak kita didik dengan cara yang benar dan kita tidak tegas, ya, maka keberadaan mereka bisa melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus sadar ini agar terhindar dari fitnah baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan apa keutamaan dikaruniai anak laki-laki? Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya dia bisa meneruskan nasab. Ya, dia bisa meneruskan nasab bapaknya. Kalau dia anak perempuan tidak meneruskan nasab bapaknya. Ya, sehingga nasab bapaknya itu terus berlanjut. Demikian juga anak laki-laki, ya, kebanyakan dari anak laki-laki, ya, mereka bekerja, mereka mencari nafkah. Mereka bisa menghidupi atau bisa membiayai kehidupan bapak dan ibunya nanti. Yang berbeda dengan anak perempuan, kebanyakan anak perempuan ikut suaminya. Ya, ini diantara keutamaan anak laki-laki. Ya. Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim. Amin. Ya. Apakah hadis terkait kisah ibu dimasukkan dalam surga karena anak perempuannya berlaku ketika ibunya bisa memenuhi kebutuhan tersier, bukan kebutuhan pokok? Bukan kebutuhan pokok makanan seperti anak minta kasur baru karena alasan ingin lebih empuk. Ya, insya Allah semua kebaikan yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kebutuhan primernya berupa makanan, demikian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, intinya perbuatan baik yang kita lakukan untuk anak-anak kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang merasa bangga karena punya anak yang solehah, sementara adik-adiknya punya anak perempuan yang tidak solehah? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya,
dia harus sadar bahwa kesolehan seseorang itu tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hak dia untuk berbangga-bangga, tapi justru dia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, kesolehan yang ada pada anak-anak kita ini semua adalah hidayah dari Allah. Ya, sebesar apapun usaha kita, sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan awal, sebesar apapun usaha kita, kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayah, apakah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha? Jawabannya tidak. Maka perlu kita selalu mengingat bahwa itu semua tidak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk kemudian dibangga-banggakan. Baik. Ustadz, bagaimana cara mengajarkan tauhid pada anak yang sudah berusia 10 tahun? Sejak kecil saya belum pernah mengajarkan tauhid secara benar kepada anak mbarep saya karena kekurangan ilmu agama. Anak mbarep itu anak sulung, anak yang paling tua. Langkah awal apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu karena saya agak kesulitan. Ya, bismillah, adiknya sudah saya ajarkan tauhid dan sudah mulai paham konsep muraqabah yang saya tanamkan. Sama saja. Ya, hanya ibu terlambat saja, tapi apa yang ibu ajarkan kepada anak usia 10 tahun juga sama. Ya, sampaikan kepada dia bahwa ya, alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan kita rezeki adalah Allah, ya, yang menciptakan kita adalah Allah, sehingga wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, kemudian sampaikan bahwa dalam beribadah pun Allah tidak membebani kita kecuali dengan kemampuan kita. Ibadah pun telah banyak diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya 5 waktu dalam sehari semalam, puasa hanya 1 bulan dalam 12 bulan, dan seterusnya. Demikian juga tanamkan muraqabah. Ibu sudah benar, tanamkan muraqabah juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengawasi kita. Ya. Kita sampaikan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, baik dia masih kecil ataupun sudah berusia 10 tahun, ini sama. Ya, ini sama. Ustadz, apabila orang tua suka bermaksiat ketika bayi dalam kandungan, apakah berpengaruh pada perilaku anak di masa depan? Kalau mereka tidak bertobat dari perbuatan dosa tersebut, ya ada pengaruhnya. Tapi kalau dia sudah bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, karena mungkin ketidaktahuan atau karena mereka melakukan kekhilafan, maka insya Allah yang demikian tidak berpengaruh. Jadi yang penting orang tuanya bertaubat. Ustadz, apa saja yang dimaksud merawat anak perempuan dalam hadis riwayat Anas bin Malik? Apakah cukup mencukupi sandang pangannya saja? Cukup menjadikan ortu sedekat, jadi dengan sedekat dengan Rasulullah, menjadi dekat dengan Rasulullah? Ya tentu tidak hanya itu saja. Memberikan pendidikan kepada anak-anak, merawat mereka. Ya, selain memberikan sandang dan pangan saja, memberikan pendidikan, menjadi contoh yang baik di hadapan mereka, ya, membuat mereka menjadi wanita-wanita yang berakhlak baik. Ini yang akan membuat seseorang itu dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan sedikit pembahasan tentang bagaimana cara bersyukur, mensyukuri keberadaan anak. Baru kemudian kita lanjutkan dengan tema-tema yang lainnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.